Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 4A dan 4B. Apa kabar semuanya? Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama kembali ya dengan Pak Rizal dan Pak Andre. Nah, sebelum belajar kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini bermanfaat dan bisa menjadi bekal hidup kita bersama. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, kita akan belajar ya, tentang telinga. Nah, kalian pasti tahu telinga. Nah, ya, seperti minggu kemarin, kita sudah belajar tentang bunyi. Nah, bunyi yang berasal dari berbagai benda yang dapat menimbulkan bunyi. Nah, bunyi yang sudah ada ataupun bunyi yang terdengar itu didengar oleh telinga kita. Nah, kita akan belajar lebih dalam lagi tentang apa itu telinga ya. Nah, yang pertama, kita akan belajar tentang telinga. Nah, apa itu yang dimaksud dengan telinga? Lalu yang kedua, kita akan belajar tentang cara kerja daripada telinga. Nah, bagaimana telinga itu bekerja, bagaimana telinga itu bisa mendengarkan suara. Nah, yang ketiga, yang C, bagian-bagian telinga. Nah, jadi di telinga itu ada apa saja bagiannya dan juga fungsinya. Lalu yang D, kita akan belajar tentang gangguan pada telinga. Nah, di telinga pasti ada gangguan ataupun kalian pernah merasakan sakit. Nah, kira-kira apa saja ya yang ada pada telinga? Nah, yang E, bagaimana ya cara merawat telinga? Nah, jadi hal apa saja yang bisa kita lakukan untuk merawat telinga? Kita mulai dari telinga. Nah, kalian pasti tahu telinga ya. Nah, telinga merupakan alat indera yang berfungsi untuk mendengarkan suara. Nah, telinga ini ada pada makhluk hidup ya seperti manusia dan juga hewan. Nah, bagian-bagian telinga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Lalu bagaimana cara kerja dari telinga? Nah, ini adalah gambar tentang susunan bagian-bagian telinga. Nah, mulai dari lubang telinga, ada liang telinga atau saluran telinga, lalu ada gendang telinga, ada saluran eustasius, ada rumah siput, ada saraf pendengaran, ada 3 saluran setengah lingkaran, lalu ada 3 tulang pendengaran ya, masing-masing ada tulang martil, landasan, dan sanggurdi serta daun telinga. Nah, ini adalah gambar daripada telinga. Nah, lalu bagaimana cara kerjanya? Nah, kita lihat. Nah, cara kerja telinga. Nah, didahului ya dari bunyi atau suara yang ada di sekitar kita. Nah, lalu bunyi tersebut akan ditangkap oleh daun telinga. Nah, kemudian bunyi atau suara yang ditangkap oleh daun telinga tersebut akan disalurkan ke dalam lubang telinga dan juga liang telinga atau disebut juga saluran telinga. Nah, dari suara yang sudah didengar ataupun bunyi yang ditangkap oleh daun telinga, kemudian dilanjutkan ke gendang telinga. Nah, di gendang telinga ini suara ataupun bunyi yang bergetar ini akan menggetarkan gendang telinga. Nah, jadi gendang telinganya ini akan menerima getaran atau bunyi yang diterima dari lubang telinga atau saluran telinga. Nah, selanjutnya getaran atau bunyi yang
diterima oleh gendang telinga akan diteruskan ke 3 tulang pendengaran. Nah, tadi ada tulang apa saja? Nah, ada tulang martil, tulang sanggurdi, dan tulang landasan. Nah, setelah itu dilanjutkan ke rumah siput. Nah, yang bentuknya seperti rumah siput tadi. Nah, setelah itu getaran atau bunyi yang diterima tadi ya diteruskan rumah siput ke syaraf pendengaran. Nah, setelah dari syaraf pendengaran akan disalurkan. Nah, ketika syaraf pendengaran ini menyalurkan ke jalur berikutnya atau ke proses berikutnya, nah di sini terjadi perubahan dari getaran bunyi ataupun getaran suara ini berubah menjadi sinyal atau sebuah sinyal pendengaran yang diterima oleh otak. Nah, disinilah otak dia menanggapi sinyal tersebut sehingga suara itu terdengar sesuai bunyi yang diterima oleh daun telinga. Nah, yang tadinya misal daun telinganya mendengarkan bunyi kicauan burung, lalu mendengarkan bunyi suara kendaraan. Nah, dari otak inilah ya getaran ataupun bunyi yang diterima oleh daun telinga dibaca oleh otak sehingga kita bisa membaca, oh ternyata ini suara burung, oh ini suara kendaraan bermotor. Nah, otak inilah yang berperan menerjemahkan dari bunyi yang didengar atau bunyi yang ditangkap oleh daun telinga sehingga kita bisa menerima, oh ternyata ini adalah suara yang kita dengar. Nah, itu adalah cara kerja daripada telinga. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah bagian-bagian telinga. Nah, bagian-bagian telinga ini terbagi menjadi 3 bagian ya. Ada telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Nah, kita mulai dari telinga bagian luar. Nah, di bagian luar itu ada daun telinga. Nah, lalu ada lubang telinga di mana getaran atau suara itu masuk. Nah, lalu ada liang telinga. Nah, liang telinga itu adalah saluran. Nah, saluran setelah lubang telinga. Lalu di bagian tengah ada gendang telinga. Nah, lalu ada 3 tulang pendengaran. Lalu ada saluran eustasius. Lalu ada 3 saluran setengah lingkaran. Nah, lalu ada tingkap oval, ada tingkap bundar, dan rumah siput. Nah, itu adalah bagian-bagian daripada telinga. Nah, jadi telinga ini terdiri dari 3 daerah atau 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya, gangguan telinga. Nah, kalian pasti pernah merasakan telinga kalian sakit atau pernah telinga kalian kotor. Nah, ini ada gangguan yang dirasakan pada telinga. Nah, ada telinga tersumbat ya. Ini biasanya kalau jarang dibersihkan maka telinga itu akan kotor. Nah, lalu ada gangguan otitis eksterna, ada gangguan otitis media dan tuli. Nah, itu gangguan daripada telinga. Nah, selanjutnya cara melawat telinga. Nah, demi kesehatan telinga kita harus rajin merawat telinga. Nah, caranya bagaimana? Nah, ada banyak cara dalam merawat telinga. Nah, ini
Pak Guru akan berikan kalian beberapa contoh cara merawat telinga. Yang pertama, jangan mendengarkan musik dengan volume yang keras. Jadi ketika mendengarkan musik ataupun mendengarkan suara, hindari suara yang terlalu keras. Yang kedua, menjaga kondisi telinga selalu kering, jangan terlalu lama dibiarkan lembab. Ini bisa menyebabkan kotoran dalam telinga itu menjadi banyak menumpuk. Yang ketiga, membersihkan telinga dengan cara yang benar. Kalian ketika membersihkan telinga harus berhati-hati ya, jangan asal membersihkan karena bisa menyebabkan telinga terluka. Yang keempat, melakukan pemeriksaan telinga secara rutin ke dokter. Ini yang harus kita lakukan apabila telinga kita terasa sakit. Kita harus segera periksakan ke dokter. Apabila telinga tidak terasa sakit, juga perlu untuk kita periksakan secara rutin ya untuk jaga-jaga apakah telinga kita ada kotoran atau ada sesuatu yang menyebabkan telinga itu bisa sakit. Itu beberapa cara dalam merawat telinga. Itu adalah materi tentang telinga. Tadi Pak Rizal sudah jelaskan tentang apa itu telinga, lalu bagaimana cara kerja daripada telinga. Setelah itu ada bagian-bagian yang terdapat dalam telinga dan gangguan ataupun penyakit yang bisa menyerang telinga serta cara-cara dalam merawat telinga. Itu untuk pembelajaran kita kali ini. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, jangan lupa beribadah dan juga rajinlah belajar ya. Itu saja dari Pak Guru. Bila ada kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.